Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pasca embrio. Di sini kelompok kami akan menjelaskan fase-fase pasca embrio pada manusia. Sebelum itu perkenalkan nama saya Faris Satrio Purnomo, absen 15. Saya Baskara Indra, absen 5. Saya Marifatul Khaira, absen 22. Saya Diana Sania, absen 10. Apa sih fase pasca embrionik itu? Fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah masa embrio, terutama penyempurnaan alat-alat reproduksi setelah dilahirkan. Pada fase ini, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi biasanya hanya peningkatan ukuran bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup. Kecepatan pertumbuhan dari masing-masing makhluk hidup berbeda-beda satu dengan yang lain. Setelah lahir disebut dengan nama bayi dan memasuki masa neonatal. Perkembangan pada manusia terjadi secara bertahap. Masing-masing tahapan mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri yang merupakan ciri khas yang dapat dijadikan pertanda. Yang A. Balita, bawah 5 tahun, umur 0-5 tahun. Masa ini dimulai dari bayi setelah lahir sampai pada saat remaja. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sangat tergantung dari pemeliharaan ibu yang setiap saat harus menyusui bayinya dengan ASI sampai lebih 1 tahun. ASI yang diberikan ibu lebih bermanfaat dari susu formula. Mengapa? Sebab ASI mengandung antibodi dari ibu, sehingga sang bayi akan mendapatkan kekebalan langsung dari ibu. ASI juga akan menyebabkan jalinan kasih sayang secara tidak langsung dari ibu terhadap bayinya. Setelah berumur 6 bulan lebih, mulailah gigi pertama tumbuh yang disebut dengan gigi susu. Pada balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Pada masa ini rentan terhadap berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu, pada usia balita diberikan bermacam-macam imunisasi. Tujuannya untuk menambah daya tahan kekebalan tubuh. Ciri-ciri masa balita sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik sangat pesat. Yang kedua, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Yang ketiga, perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, kemudian berbicara. Yang keempat, perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. Yang kelima, alat-alat pernafasan, pencernaan, dan pengeluaran dilakukan sendiri. Selanjutnya masa anak-anak. Masa anak-anak merupakan masa di mana anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Ciri-ciri masa anak-anak sebagai berikut. 1. Mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, rasa ingin tahu sangat besar. Yang ketiga, keinginan untuk memiliki sesuatu sangat besar. Yang keempat, mengenal baik dan buruk. Yang kelima, emosi masih berubah-ubah. Yang keenam, hormon seks sudah diproduksi. Yang ketujuh, pertumbuhannya terlihat cepat dengan perubahan yang jelas. Remaja atau pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologi yang sangat pesat. Pubertas adalah masa pertumbuhan yang cepat dan dimulailah kematangan seksual. Masa pubertas pada anak perempuan biasanya dimulai pada usia 11 tahun, sedangkan anak laki-laki yaitu 13 tahun. Perubahan fisik dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan ini meliputi ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Ciri-ciri dari kelamin primer. Yang pertama, laki-laki. Masa pubertas seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa pubertas ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis atau bazakar. Proses pembentukan sperma atau sel kelamin disebut spermatogenesis. Perempuan. Masa pubertas seorang perempuan dimulai organ-organ reproduksi perempuan yang telah berfungsi. Pada saat ini perempuan telah mengalami oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur
atau sel kelamin perempuan. Orogenesis terjadi di dalam ovarium. Masa puber ini ditandai dengan haid, yaitu keluarnya darah dari lubang vagina akibat peluruan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovum disebut ovulasi. Menstruasi terjadi sebagai akibat sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Lama siklus menstruasi perempuan yaitu berbeda-beda. Lama menstruasi dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi perempuan yaitu 28 hari. Yang selanjutnya, ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron. Yang pertama, laki-laki, yaitu dada menjadi lebar dan bidang, suara besar dan berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, jalan membesar. Selanjutnya perempuan, yaitu payudara dan pinggul membesar, kulit menjadi halus, suara kecil dan lembut, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Perubahan psikis pada anak laki-laki dan perempuan relatif sama. Pola pikir mengalami perubahan, yaitu mulai berpikir abstrak, lebih logis dan kritis. Perkembangan emosi belum stabil dan peka terhadap rangsangan afektif, yaitu melibatkan emosi atau perasaan. Pada awal masa pubertas, remaja merasa lebih dekat dengan teman-teman sebayanya daripada orang tuanya, mulai mendambakan kebebasan, rasa ingin tahunya meningkat, dan mulai mengidolakan seseorang tokoh yang dikaguminya. Ciri-ciri pubertas secara psikis juga ditandai dengan usaha mencari identitas diri dan mulai tertarik kepada lawan jenis. Yang selanjutnya ada fase dewasa. Dia antara umur 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa umumnya dimulai pada usia 18 tahun. Secara biologis, fase dewasa adalah tahap perkembangan manusia ditandai dengan kematangan fisik dan reproduksi. Perubahan fisik secara memanjang atau bertambah tinggi masih berlangsung hingga mencapai usia 22 tahun. Biasanya tinggi dan berat badan konstan dan mulai bertambah berat setelah mencapai usia 22 tahun. Kematangan mental pria dicapai setelah usia 25 tahun. Sedangkan pada wanita kematangan mental lebih cepat. Pada tahap ini, sistem tubuh termasuk sistem otot, kardiovaskular, dan paru-paru berada dalam kondisi optimal. Regenerasi sel dan sistem imun menjadi kurang efektif seiring bertambahnya usia. Berikut adalah ciri-ciri pertumbuhan maksimal tubuh. Yang pertama adalah pertumbuhan maksimal. Tubuh telah mencapai tinggi maksimal dan proses pertumbuhan tulang telah berhenti. Yang kedua, pada perkembangan organ reproduksi, pada wanita payudara berkembang sepenuhnya, menstruasi teratur, dan pada pria suara menjadi lebih berat dan testis serta penis berkembang sepenuhnya. Selanjutnya, distribusi lemak tubuh. Distribusi lemak tubuh berbeda antara pria dan wanita dewasa. Pada wanita, lemak biasanya lebih banyak tersimpan di area pinggul, paha, dan payudara. Sedangkan pada pria, lemak cenderung terkumpul di perut dan dada. Selanjutnya ada pertumbuhan rambut. Rambut tubuh seperti kumis, janggut, khususnya pada pria, serta rambut di daerah kemaluan dan ketiak tumbuh lebih lebat. Selanjutnya ada keseimbangan hormon. Hormon-hormon yang terkait dengan kedewasaan
seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada pria mencapai level yang stabil. Selanjutnya ada kulit dan rambut. Kulit pada orang dewasa mungkin menjadi lebih berminyak atau kering, tergantung pada individu. Dan rambut juga mengalami perubahan, seperti teksturnya atau ketebalannya. Berikutnya ada otot dan lemak. Pada pria dewasa, otot cenderung lebih berkembang dan terlihat lebih menonjol. Sementara wanita mungkin memiliki proporsi lemak tubuh yang lebih tinggi. Masa lansia merujuk pada tahap akhir siklus hidup manusia yang biasanya dimulai pada usia 40 sampai 65 tahun ke atas. Masa ini ditandai oleh sejumlah perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi akibat penuaan. Secara biologis, penuaan adalah proses alami yang melibatkan penurunan bertahap fungsi seluler, jaringan, dan organ tubuh. Masa lansia adalah periode di mana efek kumulatif dari penuaan mulai terlihat dan lebih jelas, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pada manusia tersebut. Ciri-ciri masa lansia. Beberapa ciri-ciri yang ada pada lansia yaitu: pertama, penurunan fungsi fisik. Seperti fungsi organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal mulai menurun. Sistem muskuloskeletal mengalami penurunan kekuatan dan massa otot, serta penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Kemudian sistem sensorik seperti penglihatan dan pendengaran juga mengalami penurunan yang menyebabkan kondisi seperti presbiopia atau rambut dekat dan presbiosis atau gangguan pendengaran. Dan juga fungsi kekebalan tubuh melemah sehingga lansia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Jadi penyakit kronis itu gampang menular kalau memasuki masa lansia. Yang kedua yaitu perubahan kognitif, atau lansia juga mengalami penurunan dalam fungsi kognitif termasuk memori, kecepatan pemrosesan informasi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Resiko gangguan neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer yang meningkat pada masa lansia. Yang ketiga adalah perubahan metabolisme. Laju metabolisme basal menurun, yang berarti tubuh membutuhkan lebih sedikit energi. Ini dapat menyebabkan penambahan berat badan jika asupan makanan tidak disesuaikan. Jadi masa lansia ini mudah untuk kita terkena obesitas karena kebanyakan makan. Dan proses pencernaan juga melambat. Dan lansia mungkin mengalami masalah pencernaan seperti konstipasi. Yang keempat adalah perubahan psikososial. Masa lansia seringkali dikaitkan dengan perubahan dalam peran sosial, seperti kehilangan pasangan hidup, pensiun, atau perubahan dalam lingkungan sosial. Jadi lansia itu jarang aktif dalam kegiatan sosial, bisa dibilang seperti itu. Beberapa lansia mungkin mengalami depresi atau kecemasan akibat perubahan ini. Seperti sudah tidak bisa melakukan kegiatan, itu menyebabkan lansia mudah akan mengalami depresi. Yang kelima yaitu peningkatan resiko penyakit kronis. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan artritis menjadi lebih umum pada masa lansia. Ini seringkali membutuhkan manajemen jangka panjang. Itulah ciri-ciri pada masa fase lansia. Secara keseluruhan, masa lansia dalam biologi dipahami sebagai periode di mana tubuh mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Meski banyak tantangan, masa lansia juga menjadi periode kehidupan yang aktif dan produktif dengan perawatan kesehatan yang optimal. Jadi masa-masa ini kita diperlukan kesehatan yang tepat dan gizi yang baik untuk Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang materi fase pasca embrionik pada manusia. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.